saudariku, salam damai sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020, akan membawakan renungan yang didasarkan pada teks Lukas, bab 1, ayat 67 sampai dengan 79. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menghindari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudariku, sekarang ini kita berada di penghujung masa Advent. Sebentar lagi kita akan merayakan pesta Natal. Bunga-bunga dan dekorasi-dekorasi yang indah, lampu warna-warni yang berkelap-kelip, berbagai kreasi pohon dan kanang Natal adalah latar yang sangat meriah di hari ini. Semuanya itu begitu indah. Ini semua adalah ungkapan syukur dan sukacita kita akan kebaikan Tuhan yang rela merendahkan diri, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Sakaria juga mengungkapkan nyanyian pujiannya akan kebaikan Tuhan. Ada dua hal yang menjadi alasan dia bernyanyi memuliakan Tuhan. Pertama, dia bersyukur dan bernyanyi memuliakan Tuhan karena Tuhan berkenan mengunjungi dan membebaskan umatnya. Tuhan membebaskan umatnya dari ketakutan, dari musuh-musuh, dan dari dosa. Kehadiran Tuhan yang membebaskan itu seperti matahari pagi yang menghalau kegelapan. Kedua, dia juga bersyukur dan bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan karena di usia yang sudah tua, Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal kepadanya, yakni Yohanes Pembaptis. Sakaria sadar bahwa kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Lalu dia ungkapkan rasa syukurnya itu dengan nyanyian. Setelah bernyanyi, Sakaria berbicara tentang anaknya. "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes yang baru dilahirkan itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat menerima kehadiran Tuhan. Para saudara dan saudariku, ada dua hal yang mau disampaikan lewat bacaan Injil hari ini. Pertama, kita hendaknya selalu bernyanyi memuliakan Tuhan atas karya-karya besarnya
yang telah dilakukan untuk kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari kebaikan Tuhan? Apakah kita menyadari berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita? Seperti air, matahari, bulan, bintang-bintang, tanah, dan lain sebagainya. Apakah kita juga ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita? Sesungguhnya tidak ada orang yang lebih mencintai kita apa adanya selain Tuhan. Dia menyertai dan melindungi kita setiap saat. Dia mendengarkan doa-doa kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia memberikan berkat yang berlimpah untuk kita. Dia rela disalib demi menyelamatkan kita. Dan dia menyiapkan tempat di surga untuk sukacita kekal kita. Tuhan kita luar biasa. Kita patut bersyukur dan mengidungkan lagu kemuliaan baginya. Pesan yang kedua dari bacaan Injil hari ini adalah bahwa seperti Yohanes Pembaptis, kita hendaknya mempersiapkan jalan bagi sesama kita untuk menerima Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita, orang-orang di sekitar kita hendaknya merasakan kehadiran roh dan kebaikan Tuhan. Sehingga mereka pun terdorong untuk mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan. Selamat menyongsong pesta Natal. Tuhan memberkati kita.